Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salve RK. Shalom. Sehat-sehat selalu. Kembali lagi Unirifa hadir bersama dengan RK, teman kita Kristen. Ini adalah teman diskusi, bukan lawan debat, karena saya menganggap dia adalah teman diskusi di mana kita bisa sharing pemahaman terkait tentang teologi ataupun kristologi ataupun eskatologi yang berbau logi-logi. Kita akan membahas beberapa hal. Hari ini mungkin teman-teman akan hanya melihat bahwa Unirifa hanya akan mempertanyakan, bukan mengkritisi ya. Beda mengkritisi dengan mempertanyakan itu kayaknya beda deh. Nggak semua pertanyaan itu adalah bentuk kritik. Tapi kalau dikritisi itu tidak melulu juga pertanyaan, banyak tuh langsung pernyataan. Nah, jadi begini teman-teman ya. Kemarin kita sudah ada 2 sesi diskusi. Yang pertama kita bahas tentang Isa dengan Yesus, kemudian kita membahas penyalipan, dan sekarang kita masuk ke di mana RK bersedia untuk menjelaskan satu doktrin yang cukup sangat frontal bin radikal menurut saya, yaitu tentang Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, Galatia pasal 3 ayat 13 ini, sebelum kita masuk ke ranah diskusi dengan RK, ada premis mayor dan premis minor yang ingin saya sampaikan dulu kepada RK sehingga nanti bisa kita get conclusion dalam ranah diskusi ini. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa proposisinya adalah begini. Tuhan itu maha mulia. Manusia harus memuliakan Tuhan. Itu proposisi saya. Oke. Premis mayornya adalah di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Ada dalil atau narasi yang berbunyi, saya akan bacakan teman-teman. Ya, semoga RK paham konstruksi sistematika argumen saya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini dasar argumen saya pertama. Bahwa Tuhan itu harusnya dimuliakan. Tapi dalam tekstual Galatia pasal ayat 3 ayat 13, pengutukan diberikan kepada salah satu tokoh yang harusnya dimuliakan, yaitu Tuhannya teman-teman Kristen. Maka premis saya kepada teman-teman Kristen, kalian adalah ajaran yang diajarkan untuk mengutuk Tuhan. Maka ajaran ini bertentangan dengan ajaran Tuhan kalian yang mengatakan Tuhan itu dimuliakan. Cintailah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi ada kontradiksi antara pengajaran dengan doktrin atau pengajaran Paulus, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, serta doktrin teman-teman Kristen itu saling bertentangan. Ketika doktrin dari Yesus, ajaran Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, tapi ketika Paulus mengajarkan bahwa Allah bagi orang Kristen ini salah satunya juga dia adalah hakikatnya Allah, yaitu Tuhan, yaitu sendiri, yaitu Yesus, terkutuk menurut Paulus, maka doktrin Kristen adalah doktrin yang melanggar aturan Yesus yang bertentangan dengan sisi definisi kasih secara esensi. Tidak mungkin ketika kita mengasihi maka kita percaya dia terkutuk dan mengutuknya gitu. Nah, saya harap RK paham dengan struktur argumentasi saya. Silakan RK jelaskan Galatia pasal 3 ayat 13 ini bagaimana cara memahaminya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktunya belum ini nih. Habis, masih 1 menit. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut, tapi saya tambahkan waktunya ini ya. Saya tambah waktu saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk teman-teman semua dan juga Unirifa atas kesempatan dan waktunya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Galatia pasal 3 ayat 13 yang sering ini. Saya jujur, saya nekat-nekat saja karena lawan saya ini adalah Unirifa. Saya nekat saja Unirifa bertanya tentang Galatia pasal 3 ayat 13. Tetapi saya percaya diri karena saya yakin ada penjelasan di dalam Alkitab. Ya, saya percaya diri. Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 ini berbicara tentang terkutuklah orang. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, tanda kutip di situ. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tentunya pernyataan dari Rasul Paulus ini sangat-sangat Yahudi. Tentunya pernyataan Rasul Paulus ini mempunyai latar belakang. Tidak mungkin Rasul Paulus berbicara tanpa sebuah latar belakang. Nah, saya akan buka. Ya. Berbicara tentang ini, dan sabar, kita habiskan dulu waktunya, nanti biar kita jalankan ya. Ini waktunya Uni ya. Ya, teman-teman, kita selalu aja teman-teman ya, tetap tunjukkan karakter Kristus kita, jangan typing yang aneh-aneh ya, teman-teman ya. Oke, sabar. Ya, Odi, match waktunya. Oke. Terima kasih. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, di sini berbicara tentang dan kitab suci sebelum mengetahui bahwa Allah telah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, orang oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oleh segala sesuatu, segala bangsa akan diberkati. Ini berbicara tanda kutip, segala bangsa akan diberkati. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 28. Di dalam Ulangan pasal 28 berbicara tentang jika engkau taat, engkau akan diberkati. Tetapi jika engkau tidak taat, engkau akan dikatakan terkutuk. Oke, itu poin pertama. Ada latar belakangnya. Kemudian, jadi mereka hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita lanjutnya di sini ya.
Ayat 10. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia segala sesuatu melakukan hukum Taurat ini. Nah, kita sampai di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ya. Di dalam Kejadian pasal 2 saya bukakan. Saya mulai dari sebuah latar belakang dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Di sini ada sebuah pernyataan dari Allah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau akan mati, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 ini, saya bermula dari latar belakang. Nanti Uni bisa tanya satu persatu nggak apa-apa. Ya, tapi saya harus mulai dari sebuah latar belakang. Dalam Kejadian pasal 2:17 ini berbicara tentang saat kau makan, kau akan mati. Dalam bahasa Yunaninya dia berbicara tentang tamut. Nah, tamut ini berbicara tentang, kalau lihat di strongnya itu, dia berbicara tentang cry, menangis, akan mati. Nah, ketika pernyataan ini dari Allah ini akan kontroversi dengan pernyataan dari si ular. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-4, sangat kontroversi dengan pernyataan ular di sini. Pernyataan Allah bilang ketika kau makan, kau akan mati. Nah, tetapi kita lihat di sini, dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, ini sebuah pertentangan antara pernyataan Allah dengan manusia. Ada sebuah konsekuensi ketika kalau kita berbicara tentang pertentangan. Mati, di sini konsekuensinya adalah konsekuensi pertama adalah manusia tunduk pada hukum kematian. Allah tidak menghendaki manusia untuk mati binasa, tetapi Allah menghendaki manusia untuk selamat. Tetapi manusia, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 atau Yakobus pasal 3, manusia sendiri yang dipikat oleh dosa dan diseret oleh dosa. Allah menghendaki manusia untuk selamat. Oleh karena konsekuensi itu, manusia tunduk pada hukum kematian, yaitu tunduk pada perintah ular pada saat itu. Engkau sehingga ada sebuah pernyataan dari Allah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Manusia mati secara moral. Maka dari itu, ada sebuah pernyataan yang akan saya tunjukkan. Ya, ada sebuah pernyataan yang saya sudah buat, yang saya sudah tunjukkan. Kita bisa lihat teman-teman, di dalam berujung pada sebuah kematian kekal. Pemisahan hubungan antara Allah dengan manusia. Manusia karena ketidaktaatan satu orang. Karena ketidaktaatan satu orang. Adam seharusnya sebagai imam saat itu, di sini, sebagai imam saat itu, tentunya dia harus taat kepada perintah Allah. Nah, oleh karena itu dalam Zakaria, yang hendak mati, biarlah mati. Ya, dia menggunakan bahasa Ibraninya, hametat tamut. Belum tentu mati, tetapi akan mati. Hametat tamut dalam Zakaria pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu, berbicara tentang kematian ini dan kutuk ini akan berhubungan dengan namanya, saya bisa bukakan nanti ada data, saya bukakan ini ayat yang ke ini. Di dalam Sefaria, di dalam Sefaria kita bisa buka, maaf. Ini saya agak ini ya. Oke. Sefaria. Ini ada dasarnya di dalam Misnah Sehalim. Nanti ya, oke. Misnah Sehalim 74. Di dalam Misnah Sehalim 74 dalam sumber Sefaria ya, mengatakan seperti apa? Apapun yang lahir di situ akan menjadi domba persembahan di Bait Allah. Oleh karena itu, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-22, teman-teman. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-22 sangat jelas di sini berbicara tentang tiang salib, teman-teman. Bahwa apabila orang berbuat dosa, sepadan dengan hukum mati, ia akan dihukum mati kemudian kugantung di atas tiang, sebuah tiang. Mungkin itu latar belakang dari saya dulu, nanti akan saya lanjutkan lebih dalam lagi. Terima kasih. Silakan Uni. 1 jam bertanya, saya siap defense. Siap, mantap. Tuh dong. Ada 3, jujur ya sebenarnya poinnya banyak yang ingin saya ambil, tapi saya ambil yang penting-penting aja dari argumentasi dari RK. Kembali lagi saya tegaskan teman-teman. Premis saya diantaranya adalah dari proposisi dulu bahwa Tuhan itu dimuliakan. RK sepakat tidak dengan saya dulu? Sepakat. Oke. Saya akan kembali pada titik itu. Silakan. Ya, Tuhan itu harusnya dimuliakan. Nah, tapi ada suatu pengajaran atau doktrin dari Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus bahwa Tuhan itu harus dimuliakan dan Tuhan itu harus dikasihi. Ternyata Paulus mengajarkan bahwa yang dipertuhankan oleh RK itu terkutuk di tiang salib dengan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh RK tadi. Nah, kemudian orang Kristen berarti Yesus itu termasuk yang terkutuk karena yang mati di tiang salib terkutuk, maka karena Yesus mati di tiang salib maka Yesus terkutuk. Maka konklusinya adalah orang Kristen tidak mengikuti ajaran Kristen dengan memuliakan Tuhan, tapi malah mengutuk Tuhan. Nah, itu premis-premis saya sebenarnya perlu RK pahami dulu ya. Proposisi saya, standar argumentasi saya, kemudian saya sudah lemparkan premis mayor saya, kemudian saya sudah kasih premis minor saya dan konklusi dari situ. Itu yang harus ditanggapi seharusnya. Tapi RK menanggapi sih tadi dengan menceritakan latar belakang tentang Yesus dan bla bla segala macam. Dari penjelasan RK muncul 3 pertanyaan. Apa kata RK tadi? Bahwa orang yang tidak taat maka dia yang terkutuk. Itu saya konfirmasi dulu, benar tidak? Orang yang tidak taat itu terkutuk. Ulangan 28. Oke. Apakah Yesus taat atau tidak taat? Nanti saya jelaskan setelah Oke. ini. Ya, pertanyaan saya dicatat dulu. Apakah Yesus termasuk taat atau tidak taat? Kalau dia taat, kenapa dia terkutuk? Karena kalau terkutuk artinya dia tidak taat. Berdasarkan standar argumentasi RK bahwa orang tidak taat itu terkutuk. Kedua, Tuhan tidak menghendaki manusia Tuhan menghendaki manusia selamat, tidak menghendaki kematian terhadap manusia. Betul tidak? Konfirmasi dulu nih. Tuhan tidak menghendaki Buka aja manusia mic-nya. Tuhan tidak menghendaki manusia untuk melakukan dosa, untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak menghendaki ya, tidak menghendaki ya. Tidak menghendaki, tetapi Tuhan menghendaki manusia untuk selamat. Tapi kehendak Tuhan tidak terjadi ya. Kehendak Tuhan tidak terjadi karena manusia akhirnya jatuh dalam dosa ya. Ada kehendak bebas di dalam diri manusia. Oke, good. Maka premis saya adalah Tuhannya RK tidak mampu memenuhi kehendaknya.
Catat itu dulu. 2 ya. 2 poin. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kelakuan Adam, hubungan Tuhan dengan manusia terpisah. Benar? Konfirmasi dulu. Karena ketidaktaatan satu orang berdasarkan sebuah Ya, ketetapan. oke, berarti benar ya saya ya. Terima kasih. Maka hantaman saya kepada RK adalah bagaimana dengan Henok? Bukankah dia hidup intim dengan Tuhan? Apakah dia bukan manusia? Argumentasi dari RK hancur dikarenakan realitasnya ada Henok yang intim dengan Tuhan, Elia yang intim dengan Tuhan, dan nabi-nabi yang intim dengan Tuhan. Begitu. Ada 3 serangan-serangan mematikan saya kepada RK. Apakah RK bisa menyelamatkan diri dari Unidiva? Mari kita saksikan teman-teman. Biarkan dia banyak waktunya ketimbang saya, karena saya yang di sini bertanya kepada dia. Silakan RK. Terima kasih. Memang hari ini saya cukup nekat-nekatan ya. Hanya mau ditanya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa juga bagi saya untuk belajar kalau ada kekurangan dalam diri saya. Oke. Dari sebuah kematian ya, saya akan jelaskan ya. Dari sebuah kematian dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ini cukup banyak ya. Tuhan itu mulia atau tidak? Saya katakan Tuhan itu mulia. Kalau Tuhan tidak mulia, tentunya dia itu melakukan dosa. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa Tuhan saya dalam 1 Yohanes mengatakan bahwa dia tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dia. Bahkan dalam Yohanes pun Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapapun yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa. Maka dari itu kita bisa lihat dari sebuah ini kita bisa lihat teman-teman ya. Dari sebuah ketidaktaatan ini teman-teman ya. Saya mulai jawab satu persatu dan perlahan. Dari sebuah ketidaktaatan ini kita bisa melihat sebuah Kristen adalah sebuah agama yang sacramental religion. Kristen bukan berbicara tentang ethical religion, tidak. Tetapi Kristen berbicara tentang sacramental religion. Itu berbicara tentang karya keselamatan berdasarkan sebuah penebusan. Ada sebuah dasarnya. Ada dasar-dasar latar belakang yang akan saya jelaskan lebih dalam lagi untuk berbicara sampai pada sebuah ketaatan. Oke, saya lanjutkan ini ya. Banyak sekali ini, tapi luar biasa. Saya cukup deg-degan karena nekat. Oke, no worries. Oke, saya buat waktunya nih ya. Wah, kita kalah. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Jadi pernyataan saya adalah saya mengatakan bahwa Kristen adalah agama sacramental religion karena karya penyelamatan itu dan karya penebusan itu mempunyai dasar, mempunyai dalil. Nah, dasar dan dalil ini itu kita bisa lihat ya. Sebuah pernyataan tadi dalam Zakaria pasal 11 ayat 9 mengatakan yang hendak mati biarlah mati. Tertulis dalam bahasa Ibrani, hameta tamut, belum tentu mati tetapi akan mati. Berhubungan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kemudian pernyataan ini bisa terkorelasi dalam Matius pasal 8 ayat 22. Biarlah yang mati menguburkan yang mati. Oleh sebab itu, Allah membuat sebuah ketetapan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan sebuah ketetapan yaitu janji kirim juru selamat pada saat itu. Protoevangelium yaitu Injil pertama kali diberitakan pada saat itu. Nah, tadi saya sempat buka di dalam sebuah Sefaria 7 ayat 4 bahwa orang yang lahir di situ di Migdal Eder adalah orang yang akan berbicara tentang penebusan cahaya yang akan datang dalam sebuah kegelapan. Kalau kita lihat dalam sebuah Sefaria ya tadi yang saya bacakan. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman. Saya buka. Dari sebuah pernyataan ini teman-teman, kita lihat dalam Ulangan. Jadi pernyataan itu Tuhan itu seperti apa ya? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kugantung pada sebuah tiang. Ini dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Berbicara pada orang yang berbuat dosa akan mati. Dan dihukum di atas tiang. Ini sebuah ketetapan dari sebuah konsekuensi yang saya bahas di atas. Ketetapan ini karena berbicara akan merujuk pada sebuah ketetapan ketaatan. Nah, kita berbicara dalam sebuah ketetapan ketaatan dalam Roma. Saya kalau buka ayat nanti waktunya agak sedikit ini saya baca aja ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini yang dimaksudkan oleh Uni. Berbicara tentang ketaatan satu orang dan ketidaktaatan satu orang. Di sini berbicara tentang hanutah, berbicara tentang pesan, kabar adanya cahaya dalam sebuah kegelapan. Nah, benar nggak pernyataan Tuhan ini? Benar nggak pernyataan Alkitab ini berbicara tentang ketaatan? Bahwa sebuah ketetapan, bahwa Mesias, bahkan Allah membuat sebuah ketetapan, yaitu Mesias harus dihukum. Berbicara dengan Sefaria yang kita bahas tadi. Yesaya pasal 53 yang kita bahas tadi. Yesaya pasal 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan orang yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini berbicara tentang nubuatan mesianik. Jadi ada karena ketidaktaatan berhubungan dengan Roma pasal 5 tadi. Berhubungan lagi dengan Sefaria yang saya bacakan tadi. Ya, Sefaria yang saya bacakan tadi ya. Dalam sebuah Sefaria 7:4 tadi yang saya bacakan. Itu akan berhubungan lagi dengan ayat yang ini yang saya bacakan. Dengan Ulangan yang saya bacakan tadi. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Tentang penghukuman di atas kayu salib. Karena ketaatan satu orang dan karena ketidaktaatan satu orang. Sehingga Allah membuat sebuah ketetapan. Bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 berujung sampai nubuatan dari nabi-nabi mengatakan bahwa Mesias akan mati, ditikam dan dipaku di atas kayu salib. Itu dasar. Sehingga karena dia menanggung, karena ketidaktaatan satu orang dia menanggung semua dosa manusia. Itu ketetapan dari Allah berdasarkan nubuatan mesianik.
Sehingga karena dia menanggung semua kutuk dan dosa di dalam dirinya berdasarkan ketetapan Allah, bukan berdasarkan asumsi dari Bang RK, bukan berdasarkan asumsi dari yang lain, tetapi berdasarkan ketetapan dan nubuatan mesianik. Bahwa Allah akan janji juru selamat, dia menanggung semua dosa sehingga dia dikatakan terkutuk. Masih banyak hal lagi. Terima kasih Uni. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya belum menjawab yang lain ya, tentang Henok belum ya, karena ini penuh latar belakang. Terima kasih. Saya masih tetap tidak kemana-mana ya dari 3 poin ini karena ini sangat penting buat saya. Di sini ada esensi tentang ketuhanan, esensi tentang kita itu di sini ini sangat krusial dan ini adalah ajaran. Bentar ya. Nah, ini sangat penting sekali. Nanti saya akan tunjukkan sangat-sangat pentingnya pembahasan saya ini ya, karena saya akan mengambil 3 poin ini dan saya tidak akan peduli dengan poin lain karena saya belum cukup puas. Bukan berarti Eka harus menjawab seperti yang saya inginkan, tidak. Bagi saya masih ambigu dan masih bias. Baik, poin 1. Saya akan kembali ke poin 1. Saya belum mendapatkan kejelasan tentang serangan saya kepada RK terkait Yesus itu terkutuk karena dia tidak taat, atau dia justru terkutuk karena taat, atau karena dia terkutuk karena ketidaktaatan orang lain. Itu saya belum dapat jawaban yang jelas dari RK. Realitasnya Yesus adalah orang yang terkutuk. Karena apa? Orang yang terkutuk adalah orang yang mati di tiang salib. Yesus faktualnya mati di tiang salib. Konsekuensinya dia adalah terkutuk. Asbab terkutuknya ini yang saya ingin minta ketegasan. Karena dosa dia, atau karena dijadikan berdosa pada tidak berdosa, konsekuensinya berarti Tuhan juga mengutuk orang yang tidak berdosa. Atau karena dosa orang lain. Itu dulu yang ingin saya konfirmasi. Tapi nanti dijawab secara cepat aja. Di antara 3 ini atau ada pilihan yang keempat, silakan. Yesus terkutuk itu karena dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia, karena gini, yang terkutuk menurut RK orang yang tidak taat dengan Tuhan, maka dia terkutuk. Nah, Yesus terkutuk. Pertanyaan saya, terkutuk karena ketidaktaatan dia, atau karena saking taatnya dia, atau karena orang lainnya nggak taat terus dia terkutuk? Karena kalau orang lain tidak taat, maka kesalahan dia sendiri membuat orang lain tidak taat. Bukankah dia memberikan natur kepada orang supaya tidak taat? Kenapa dia terkutuk? Artinya dia membuat ciptaan yang akhirnya mengutuk dirinya sendiri. Coba konfirmasi dulu. Ini yang mana ini? Biar saya bisa konklusi di sini. Atau mau nanti? Nanti mau jawab? Nanti aja. Uni, silakan Uni ini. Oke, itu ya. Itu nggak, maksudnya tolong diingat ya Kak, biar nggak lari kemana-mana. Yesus terkutuk itu faktual. Teksnya berbunyi seperti itu. Dia terkutuk. Maka alasan terkutuknya itu saya kasih kamu pilihan ada 3. Atau kamu punya jawaban lain, tidak apa-apa. Yang kedua, semua orang telah berbuat dosa. Itu juga belum saya dapatkan. Semua orang telah berbuat dosa. Apakah Henok ini termasuk orang yang berbuat dosa? Kalau memang dia berbuat dosa dan diangkat oleh Tuhan karena dia bergumul dengan Tuhan, apakah Tuhan RK ini pada akhirnya orang yang berbuat dosa tetap diangkat? Dia nggak peduli. Walaupun berdosa lu tetap diangkat seperti Henok. Atau jangan-jangan apakah Henok ini sama sekali tidak berdosa? Maka gagallah pernyataan bahwa semua orang telah berdosa. Atau Tuhan memutihkan dosanya Henok tanpa penebusan Yesus. So, buat apa Yesus mati kalau memang bisa seperti itu? Jadi ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian ketika Tuhan menghendaki manusia itu tidak berbuat dosa, sementara dia yang menciptakan manusia punya natur berbuat dosa, pertanyaan saya, ini Tuhan maksudnya apa? Dia nggak menginginkan manusia berbuat dosa, tapi dia berikan natur manusia supaya bisa berbuat dosa. Apakah Tuhan ini sedang berkontradiksi dengan dirinya sendiri? Atau dia tidak bisa memenuhi kehendak dia sendiri? Bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan yang bahkan kehendak sendiri tidak terpenuhi karena ciptaannya yang gagal? Ciptaannya gagal loh. Ketika ciptaan dia gagal, maka dia gagal sebagai pencipta. Ayo, tolong ditangkap argumen ini. Ketika Tuhan ciptaannya gagal, maka dia sebagai Tuhan gagal. Nanti kalau dalam ranah Islam, silakan tanya balik kepada Uni Masalah. Ini sangat gampang menjelaskan hal ini. Ya, silakan. 3 hal ini tolong dikerucutkan. Satu-satu dulu. 1 tentang Yesus terkutuk itu. Kemudian nanti poin mungkin 1 penjelasan 1 dulu. Berarti 3 penjelasan. Berarti 3 sesi ini RK khusus membahas 3 ini biar tidak kemana-mana gitu. Mau RK tentang Yesus dulu, terkutuknya kenapa dia nih? Coba ya, saya buka datanya dulu. Harus saya buka datanya. Maksudnya gini juga RK ketika statement saya bahwa Yesus terkutuk itu, RK membenarkan Yesus terkutuk atau menolak Yesus terkutuk juga harus jelas loh, Dek. Nanti ada, dia punya asbabnya masih banyak. Ya, enggak, kalau sudah asbab berarti RK sepakat bahwa dia terkutuk. That's my point. Ya, nanti ada lanjutannya. Oke. Saya buka dulu datanya tentang itu. Oke, saya buka datanya tentang tulip. Oke, Yakobus pasal 1 ayat. Oke, di dalam Yakobus, ya, Yakobus terima kasih. Di dalam Yakobus berbicara tentang kehendak ya, natur manusia ya, tentang kehendak Allah ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 ya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan apabila seorang apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, ya, maaf, saya kasih ini dulu. Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sabar, saya gedein dulu ya. Sabar, saya kasih waktu dulu. Oke. Terima kasih. Oke. Berbicara tentang nature nih. Saya berbicara tentang nature ya. Saya berbicara tentang nature pada saat ini. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Allah tentunya menciptakan manusia mempunyai akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Ya, itu yang perlu saya ini. Tetapi apakah Allah menetapkan manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, apakah Allah menetapkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah menetapkan manusia agar manusia itu ditentukan atau supaya manusia itu menjadi tersesat? Kita bisa buka, mungkin Uni bisa bandingkan dalam sebuah, daripada saya terus ditekan ya, saya bukalah, saya juga udah nggak tahan. Oke, kita bisa buka dalam An-Nahl ayat yang ke-93 ya di situ ya. Nanti Uni bisa buka tentang bahwa Allah menyesatkan di situ. Apakah itu berbeda sama dengan apa yang dikatakan oleh manusia? Tetapi dalam Alkitab dengan tegas mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi ayat yang ke-14 sebuah penekannya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dipikat olehnya.
Manusia, hakikatnya manusia itu dia jatuh ke dalam dosa bukan karena Allah itu menyesatkan dia, tetapi karena kehendak yang dia lakukan sendiri, bukan kehendak berdasarkan kehendak, bukan Allah menyesatkan dia. Itu sangat berbeda, tetapi dia diseret dan dipikat olehnya karena keinginannya sendiri. Kemudian kita akan berbicara tentang lanjutkan tentang hal yang tadi ya, saya akan tunjukkan. Ya, berbicara tentang Ulangan pasal 21 ya. Ulangan pasal 21 tadi saya akan tunjukkan dulu supaya kita bisa di sini. Ya, saya tunjukkan dalam Ulangan pasal 21. Dalam Ulangan pasal 21 berbicara tentang 21 sampai 22 ya. Ada asbabnya saya katakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang. Ini asbab. Ya, kemudian dalam bahasa Ibrani, ini di dalam tiang salib ini namanya etz, lambang dari sebuah kutukan. Lambang dari sebuah kutukan. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus berdosa? Saya udah jelaskan tadi, Yesus Kristus tidak berdosa. Tradisi para rasul mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam diri dia. Yesus berdosa karena siapa? Karena ketidaktaatan. Yesus dikatakan terkutuk di atas kayu salib, Galatia pasal 3 ayat 13, karena ketidaktaatan satu orang yang akan berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Nah, sekarang berbicara tentang kutukan ini dan mengapa harus Yesus yang menanggung di atas kayu salib? Mengapa demikian? Karena ini sebuah ketetapan Allah. Karena apa? Manusia tidak bisa menjaga konsistensi omongannya. Makanya saya dari awal tegas saya mengatakan bahwa kekristenan bukan agama ethical religion. Tapi berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang sacramental religion. Karena berdasarkan ketetapan Allah bahwa manusia berdosa harus dihukum karena upah dari dosa adalah maut. Apakah ini bertentangan dengan berbicara ketika Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan bahwa upah dosa adalah maut? Ini sangat bertentangan dengan ketetapan di dalam perjanjian lama? Tidak, Ulangan pasal 28 dikatakan terkutuk. Bertentangan lagi enggak dengan Ulangan pasal 21? Dia harus dihukum. Tetapi karena sebuah ketetapan Allah berhubungan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan dengan jelas bahwa karena manusia berbuat dosa, Allah menjanjikan Mesias. Sehingga dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat 15 ini berhubungan dengan Yesaya pasal 53. Nih, Yesaya pasal 53 nih. Saya udah buka dalam Yesaya pasal 53. Ini hermeneutik yang sangat berhubungan. Iya, ini bukan ketetapan Bang RK, ini bukan ketetapan manusia, tapi ketetapan Allah. Dia diremukan oleh kejahatan kita, bukan kejahatan dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita karena kejahatan kita. Jadi Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi sebuah ketetapan Allah bahwa manusia berdosa harus dihukum. Manusia bisa nggak berbicara menyelamatkan dirinya? Tidak bisa, karena omongan manusia tidak konsisten. Karena ketidakkonsistenan omongan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dengan Kejadian pasal 3 tadi, pasal 3 ayat 1. Karena ketidakkonsistenan itu, kekristenan bukanlah agama sakramental, etikal, tetapi sakramental religion. Itu poinnya Uni. Nanti akan lebih jelas lagi. Pelan-pelan sih tentang ini Uni ya. Maaf kalau ada kekurangan. Oke, menarik sekali argumentasi dari RK dan sangat-sangat berbahaya buat RK. Semoga dia tidak dipecat dari gereja, guys. Mudah-mudahan ya, saya cukup prihatin. Ini sangat blunder, tapi poinnya ini adalah tentang baik, kita bahas ini. Apakah Yesus berdosa? RK sudah jawab, Yesus tidak berdosa. Oke. Yesus itu terkutuk karena dosa orang. Maka konsekuensinya adalah Tuhannya RK adalah Tuhan yang mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Makanya saya katakan Kristen ini agama yang baik untuk orang-orang jahat, tapi nggak baik untuk orang-orang benar. Karena orang benar dikutuk, orang jahat tidak dikutuk tapi diselamatkan. Beda dalam Islam, orang jahat mah dibuang ke neraka, orang benar diselamatkan. Itu perbedaan kita. Nah, itu premis konklusi saya. Thank you untuk semua jawabannya. Kalau mau dibantah lagi nggak apa-apa nanti. Ya, itu. Jadi beda karakter Tuhannya teman Kristen dengan ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Saya jawab itu surah An-Nahl. Saya akan bacakan sebuah dalil Al-Quran yang sangat saya cintai, surah Al-Baqarah ayat ke-26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Saya ulang ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mudah saja bagi Allah membuat sebuah perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun ya. Artinya kalau kita bicara tentang perumpamaan, tentu Al-Quran adalah pada ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat Muhammad. Lalu kata Allah apa? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman tahu ini hak, ini dari Allah nih. Ayat-ayat mutasyabih ini memiliki pemaknaan dari orang-orang berilmu. Orang-orang beriman dan berilmu tahu kalau ini dari Allah gitu kan. Dan kemudian wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kata Allah lagi bahwa orang-orang yang kafir, ya, mohon maaf RK klasifikasinya itu adalah orang kafir karena kufur, tidak menerima, menutup diri dari ajaran Islam, bertanya terkait tentang perumpamaan ini. Ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran itu bertanya. Maka RK tadi membawa ayat yang katanya Tuhan kami kok menyesatkan. Bagi RK ayat eksplisit itu menjadi mutasyabihat. Ya, kalau Kristen memang sering saya dapatkan ayat eksplisit jadi implisit jadi eksplisit begitu. Maka RK memahami ayat Muhammad kita sebagai ayat mutasyabih. Dia tidak mengerti dengan ayat itu, wajar karena dia summum bukmum umyum fahum la yarji'un, karena dia buta tuli bisu dalam ranah memahami Islam, karena dia bukan Islam. Maka apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala?
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Kata Allah, kata Allah, dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang disesatkannya, RK. Sejalan dengan ayat An-Nahl tadi, RK bawah. Maka Al-Quran ini bagi orang Islam adalah petunjuk, bagi orang-orang yang telah kufur kepada Allah menjadi ayat penyesat bagi mereka. Kenapa? Karena Allah jawab setelah itu. Ya, Allah jawab lagi. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. RK adalah orang fasik, maka RK lah yang disesatkan oleh Allah. Karena kata Allah, dan Allah tidak akan menyesatkan siapapun di bumi ini kecuali orang-orang fasik. Inilah Tuhan kami. Siapa mereka orang-orang fasik ini? Kata Allah setelah ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa mereka yang disesatkan oleh Allah, RK? Nih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu diteguhkan, perjanjian sunat kekal dibatalkan Paulus dan RK pengikut Paulus tidak sunat, wajar fasik. Kemudian memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang harus disambungkan. RK itu Kristen, dia memisahkan dirinya dari naturnya sebagai orang Islam, dari lahir Muslim, dia memisahkan diri dari jemaah Islam dan dia diizinkan fasik oleh Allah dan berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang Kristen menyesatkan banyak orang dengan tidak mengatakan bahwa Tuhan itu manusia adalah Tuhan. Ini adalah penyesatan secara logika. Maka termasuk RK orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka wajarlah RK disesatkan oleh Allah, bukan karena Allah kalau kita bicara tentang ketetapan Allah, semua ketetapan Allah, mustahil Tuhan itu berkehendak tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Bukti bahwa Allah, tapi RK harus paham, ketika Allah menetapkan sesuatu, ketetapan Allah itu melampaui ruang dan waktu pengetahuannya. Allah sudah tahu dulu kalau RK akan memilih menjadi orang fasik. Makanya Allah tetapkan RK menjadi fasik. Tapi kita tidak tahu akhir hidup RK nanti bagaimana ya. Nah, dalam Islam hikmahnya apa? Buktinya Allah menciptakan surga dan neraka, RK. Ini bukti kalau Allah sudah tahu siapa yang mengisi neraka, siapa yang mengisi surga. Allah sudah duluan menciptakan surga dan neraka. Begitu. Pertanyaan saya, duluan mana diciptakan manusia? Dengan surga dan neraka dalam iman RK? Nanti dijawab itu. Terima kasih. Tentang, oh ya, udah 3 poin. Silakan RK dijawab. Karena saya agak panjang ya, karena RK bawa surat Nahl. Silakan. Apapun. Terima kasih ya. Aduh, ini pelumpang. Ya. Terima kasih Uni. Poin pertama, Uni membahas tentang Yesus seperti apa. Tapi saya akan menjelaskan tentang Yesus ya, tentang Yesus Kristus. Saya katakan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab mengatakan dan tradisi para rasul pun mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, siapakah yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tidak ada yang bisa membuktikan. Bahkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak sanggup membuktikan bahwa Yesus berdosa. Sehingga kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus ini akan berhubungan dengan kutuk ini, bahwa dia menanggung kutuk berdasarkan ketetapan Allah. Nah, poin pertama adalah kita berbicara tentang kekudusan dari Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Matius atau kitab Lukas mengatakan, malaikat sendiri mengatakan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita telah lahir di kota Daud. Nah, dia adalah disebut Immanuel, dia disebut sebagai kudus. Itu poinnya, poin berikutnya. Kemudian, bukti bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Mengapa demikian? Yang diajarkan Yesus Kristus adalah tentang nilai kekudusan. Itu poin pertama, poin berikutnya. Nah, Yesus Kristus benarkah dia tidak berdosa sehingga dia menanggung berdasarkan ketetapan Allah, dia menanggung dosa seisi dunia, dia menanggung orang-orang yang mau datang kepada dia dosanya? Yes, saya katakan Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak berdosa dan ketetapan Allah mengatakan bahwa dia menanggung dosa seisi dunia. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan bahwa di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Ada kata-kata ini membuat sebuah perbandingan. Ketika Rasul Paulus mengaku dosa, Rasul Paulus mengatakan celakalah aku manusia berdosa. Dalam kitab Roma. Berbeda dengan perkataan Yesus. Kita membuat sebuah perbandingan. Yesus Kristus berkata, buktikan bahwa saya berdosa. Tetapi Rasul Paulus mengaku bahwa dia adalah pribadi yang berdosa. Membuktikan bahwa kekudusan dari Yesus Kristus. Nah, kemudian kalau Yesus Kristus berdosa, kenapa Pak? Ada sebuah bukti berdasarkan saksi mata, yaitu tradisi para rasul. Tradisi para rasul ini melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka menuliskan dalam sebuah tradisi gereja dan tradisi para rasul, mereka menuliskan bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Berdasarkan, dari mana mereka tahu bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh? Berdasarkan apa yang mereka pelajari, mereka dengar, mereka lihat terkait dengan kehidupan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengatakan bahwa di dalam diri dia tidak ada berdosa, dan dia mengatakan tidak, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Poin berikutnya, saya akan buka lagi dalam sebuah dasar Alkitab ya, dalam sebuah dasar Alkitab. Ya, kita bisa buka di dalam sebuah Sefaria. Sefaria, dalam sebuah Sefaria yang saya bawa, Sekhalim ya, 74 ya. Dalam sebuah Sefaria ini mengatakan bahwa apapun yang lahir di situ akan membuat menjadi sebuah domba persembahan di dalam bait Allah. Kalau kita lihat dia punya ini. Apapun yang lahir di situ. Nah, ini adalah sebuah ketetapan Allah. Dan berbicara tentang kutuk ya. Ini saya tunjukkan lagi dasarnya. Dalam kitab Yosua ya, bahwa dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan datang di dalam daging. Bahwa juru selamat akan datang di dalam daging. Sehingga Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Dan kita bisa lihat dalam Sefaria Sekhalim 7 ayat 4 tadi, 7 tadi mengatakan berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 29 dan Kejadian pasal 35 ayat 21 mengatakan, Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari dalam Sefaria Sekhalim dan juga Kejadian 35 ayat 21 dan juga Yohanes 1 ayat 29 berbicara tentang juru selamat yang akan datang di Migdal Eder di kota Daud, di tempat yang suci,
Berhubungan dengan Sefaria tadi, ya. Kemudian berbicara tentang kutuk ini, teman-teman. Berbicara tentang kutuk ini. Nah, saya katakan bahwa sudah sangat jelas. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas. Berhubungan dengan ulangan tadi, ini. Ulangan pasal 21 ayat 22 tentang terkutuk di atas kayu yang salib. Ini kita bandingkan dengan ayat dalam Yesaya pasal 53. Bahwa ini bukan ketetapannya Bang Erka. Ini bukan ketetapannya manusia. Tetapi nubuatan dalam kitab nabi-nabi ini mengatakan bahwa apa? Tadi berhubungan dengan dosa kan? Dia diremukan oleh kejahatan dia. Atau dia diremukan oleh kejahatan kita. Bukan kejahatan dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jadi dia diremukan karena pemberontakan dia. Pemberontakan kita. Bukan pemberontakan dia. Yang berhubungan dalam Yesaya 53 ini dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Karena ketaatan satu orang. Jadi ini ketetapan Allah. Mengapa berdasarkan ketetapan Allah unik? Karena saya sudah katakan. Mengapa harus, maaf ya saya lanjut sedikit ya. Mengapa harus Yesus yang menanggung di atas kayu salib unik? Karena berbicara tentang apa? Mengapa harus Yesus yang menanggung? Karena poin pertama. Ini berbicara tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Itu pasti. Karena apa? Kekristenan bukan berbicara tentang sakramental etikal. Keselamatan berdasarkan perbuatan. Tidak. Efesus 2 ayat 8. Tetapi keselamatan ini berdasarkan ketetapan Allah. Lewat sebuah penebusan. Mungkin itu poinnya Uni yang saya bisa katakan. Terima kasih. Oke. Dan Uni kembali lagi membuat konklusi dari penjelasan RK ya. Dan mohon maaf ini konklusinya agak sedikit menyayat hati dan tulang rusuk. Tapi mudah-mudahan menjadi obat buat RK. Karena ketika kita itu diobati memang obat itu pahit. Apalagi obat dari Uni biasanya tuh sangat tidak menyenangkan. Kata RK, terkutuknya Yesus itu karena ketetapan Tuhan. Maka equalnya adalah Tuhan menetapkan Yesus yang tidak berdosa untuk terkutuk. Konsekuensinya Tuhan RK mengutuk orang jahat dan mengutuk orang benar. Dua-duanya terkutuk. Yesus yang orang benar terkutuk karena kejahatan orang lain, orang jahat juga terkutuk karena kejahatan mereka sendiri. Maka Tuhan RK adalah equal dengan Tuhan yang mengutuk baik orang benar maupun orang salah. Beda dengan Tuhan kami umat Islam. Alhamdulillah. Baik, saya akan lebih fokus untuk tadi tetap di surah An-Nahl ya, karena ada kesalahpahaman di agama Kristen tentang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata kuncinya di sini adalah wa huwal azizul ghafur. Tuhan kami beda dengan Tuhan RK. Tuhan RK berkehendak tapi tidak mampu meluluskan kehendaknya. Ketika dia berkehendak manusia mati tidak mati, tapi manusia mati dia gagal memenuhi kehendaknya. Maka dia tidak termasuk ke definisi Tuhan yang azizul dan ghafur ya. Di sini kalau kita bicara tentang terjemahan ayat yang saya bacakan, Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Tuhan kami RK. Tuhan kami menguasai segala sesuatu, kematian, kehidupan seorang. Bentar ya. Arumi, jangan berisik nak. Kehidupan, kematian dia menguasai. Dia tidak menguasai hanya satu hal saja, tapi dia tidak menguasai ketika manusia kok bisa jahat. Itu bukan kuasa dia tidak tahu menahu tentang itu. Itulah bedanya Tuhan kita ya. Karena Tuhan kami adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kami manusia. Siapa di antara kami yang lebih baik amalnya? Karena memang kami diciptakan, tidaklah manusia dan jin diciptakan untuk diuji oleh Allah kemudian dan beramal soleh. Nah, ujian ini membuktikan siapa yang beramal soleh, siapa yang tidak beramal soleh. Kalau tidak ada ujian, tidak ada yang tahu siapa yang lulus, siapa yang benar, siapa yang salah, tidak tahu. Kalau tidak ada ujian, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tetapi pengetahuan itu untuk kami. Jangan sampai nanti ketika kami masuk neraka kami salah salahin Tuhan. Kalau saya masuk neraka itu juga dia nggak baik-baik amat. Nanti akan ada pembuktian di akhir bahwa ternyata RK itu sudah ditunjukkan sama Unirifa jalan yang benar, tapi malah memilih jalan yang salah. Maka kalau dia masuk neraka nanti dia sudah tidak punya lagi hujah di hadapan Allah. Nah, dan Tuhan kami ini maha perkasa lagi maha pengampun. Dengan Tuhan menciptakan manusia naturnya salah seperti yang diciptakannya Adam lalu Adam salah. Apa yang terjadi? Hikmahnya di sini Tuhan membuktikan kepada kami Tuhan itu dia maha pengampun. Walaupun tidak ada manusia yang salah, dia tetap disebut pengampun. Tapi kami akan tahu Tuhan itu pengampun ketika kami salah dan Tuhan ampuni. Bagaimana mungkin ketika Tuhan itu mengatakan dia pengampun, tapi ketika diampuni itu dosanya diwariskan? Kan tidak seperti itu. Nah, sementara Tuhannya RK, orang yang benar dikutuk, orang yang salah juga dikutuk. Itu juga sangat mengerikan. Nah, bahkan Tuhannya RK, saya itu sudah tanya tadi, mana duluan RK diciptakan? Ini akan menjadi konsekuensi logik dari pertanyaan ini, dari jawaban ini. Tuhan RK itu seperti tipe Tuhan seperti apa? Mana yang dulu diciptakan di dalam Kristen RK? Kalau tidak, kayaknya kalau belum baca literasinya tidak apa-apa, jangan dijawab dulu, takutnya asumsi. Manusia dulu atau surga neraka dulu yang diciptakan dalam agama RK? Manusia dulu atau surga neraka dulu? Mana duluan? Silakan. Enggak, mana duluan dulu? Surga neraka. Saya takut salah bicara. Dalam Islam, dalam Islam Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Artinya Allah sudah tahu ketika naturnya ini Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan, maka Tuhan tahu akan ada manusia yang kekurangan, lalu kemudian bertobat dengan petunjuk Allah, akan ada yang tidak mau memperbaiki kekurangannya, maka Allah sudah ciptakan surga dan neraka dulu RK. Oh, dan tentang Muhammad biasanya sambil merokok. Bila perlu tambah bir, Bang, biar keren. Tambah bir. Tambah tua. Ya silakan, nggak apa-apa lah. Karena memang kalian lagi ngomongin Muhammad sama Allah, memang pantasnya harus sambil ngerokok begitu. Apalagi tambahan. Ya silakan, Bang. Apa mau tanggapi? Silakan. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya, mana Tuhan? Nah, kau belajar baca dulu, sebentar. Belajar baca dulu. Soalnya kamu belum lulus. Coba belajar baca dulu, yuk.
Kalau di Islam nggak ada Tuhan. Allah itu Tuhan, Muhammad utusan. Kalau di Yesus kita Yang Yesus menjadi bertuhan. pertanyaan saya di sini apa? Yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Islam bingung? Nggak ada yang bingung. Ini coba saya tanya, siapa Tuhan kalian? Di Islam nggak ada Tuhan, ada juga Bingung kan? Bingung mereka, saudara. Saya bilang, kalau mereka ditanya siapa tuannya, mereka pasti meninggal dunia, saudara. Oh kan? Pasti mereka meninggal. Coba, ayo. Umur babi Siapa bahkan lo. tuannya orang Islam? Oh, Yesus aja bukan Tuhan, disembah. Kan? Ditanya, oh ya apa, larinya kemana? Yang ditanya siapa Tuhan? Tuannya orang Islam. Aja mencret-mencret masih Gimana? Meter sama siapa? Yusuf PA. kamu yang PA kebanyakan makan cukup Yusuf babi. PA mana Kamu- suruh sini? Berani nggak Yusuf PA ke sini? Sedangkan Kamu yang saya berani. ke tempat dia saja tidak pernah dinaikkan. Mana? Saya udah ke tempat dia, tidak dinaikkan, tidak berani dia. Kamu yang goblok kebanyakan makan cungur babi itu jadinya tuh. Kalau makan daging babi itu masih lebih waras ketimbang minum kencing unta. Duh, di mana-mana mau dibawa kemana-mana daging babi sama daging babi banyak dijual di sini, banyak dijual daging babi berjejer di toko-toko. Tapi nggak ada yang jajarin kencing onta. Kalau ada kencing onta yang minum cuman orang Islam. Satu-satunya dagangan yang dibeli oleh umat muslim dan tidak pernah dibeli oleh umat lain itu cuman kencing onta, biar kau tahu. Lu nggak percaya kamu. Coba sebutkan satu dagangan, satu komoditas yang hanya umat Islam yang mau beli. Selain itu nggak ada yang mau beli. Sebutkan apa? Kencing unta. Oh, kencing unta. Coba kencing unta dijual, nggak ada yang mau beli itu. Yang mau beli cuma orang Islam. Gimana kamu itu? Oh, bilang makan congor babi. Gimana kamu itu? Aduh. Oke, kita anu dulu, kita nyanyi kita jurusin aja. Hai, kita hajar dulu dia dengan pukulan kungfu. Cas. Aduh. Saya Herman lihat mereka ini Herman. Kebanyakan makan congor babi katanya. Coba. Dari mana jalan ceritanya coba? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Seperti yang saya bilang ya, saya berharap begitu ya. Saya berharap bahwa ada orang Islam yang kalau naik kemari itu membawa ilmu, ya. Bukan membawa emosi, saudara. Gitu loh. Bawalah kemari ilmu, pengetahuan, adab begitu ya. Kamu saja ngomongin Allah sama Muhammad aja. Datang-datang kok preman. Kok preman di pasar di terminal. Sebenarnya kok nggak pantas gitu loh. Yang kuundang itu yang ustadz. Masalahnya udah habis. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada teman-teman. Pastikan kalau mau naik teman-teman, pastikan teman-teman itu memiliki pengikut dan teman-teman bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera Anda itu bisa dinyalakan. Kalau pengikut Anda itu baru 8, 10 orang, 3 orang, ya jangan naik dulu. Paling cari dulu pengikut kalian, gitu biar kamera kalian bisa dibuka. Oke, Bang Haryadi, selamat pagi. Bang. Di sini siang Bang, nggak pagi Bang. Oke, selamat siang Bang Haryadi. Oke.
Selamat siang juga. Ya, Bang Haryadi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Islam. Oke, baik. Apakah Abang mau bersedia diskusi dengan baik-baik? Oh, siap Bang, siap. Oke, silakan Bang, silakan. Silakan. Oke, siap. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Ya, kenapa orang Islam bingung? Yang mana tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Silakan. Islam ini tidak bingung, Bang. Kalau gitu yang mana tuannya? Jadi saya bantah dulu ya, kenapa Islam bingung? Saya jawab dulu, Islam tidak bingung, mana tuannya? Kalau tuan tidak ada, Bang. Oh, berarti orang Islam tak bertuan ya? Islam ini bertuhan, bukan bertuan. Tidak bertuan Kecuali berarti orang Kristen. Islam. Kalau orang Kristen itu bertuan. Sebentar Bang. Orang Islam berarti tak bertuan. Tidak bertuan. Tidak bertuan. Berarti liar ya? Berarti liar ya? Siapa? Liar berarti Siapa tak bertuan. Siapa yang bilang liar? Kata bertuan itu kan berarti liar. Duh, kok bertuan Bebas berarti kan? tuan Macet. ini itu bisa disebut dengan yang namanya bos. Wah, siapa bilang bebas? Berarti Siapa bilang berarti oke, lawan katanya tuan apa? Siapa yang bilang? Tuan ini lawan Sebentar, katanya, lawan katanya tuan apa? kayak pembantu ya, sih ibaratkan gitu di bawahnya. Karena Hamba, tuan betul. Ini, ibaratkan nih, hah? Hamba betul. Wah, tidak. Oh, bukan. Hamba Coba itu buka KBBI. Sebentar. Coba buka KBBI, lihat lawan katanya tuan apa? Coba. Nggak perlu pakai KBBI gitu, Bang. Nggak perlu Kita pakai ini, KBBI. kita dibuatkan. Kita Terus nggak pakai fungsinya itu. KBBI buat apa, Bang? Fungsinya KBBI Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti Abang gitu. untuk orang-orang yang kurang pengetahuan. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada KBBI, berarti definisinya waktu itu berarti waktu itu tempe gitu ya? Apa waktu itu tempe gitu, ya kan? Siapa yang bilang? Loh, katanya nggak perlu KBBI. Enggak, yang bilang Ganteng waktu tempe itu siapa yang ganteng bilang? itu maksudnya air gitu. Arti ganteng itu artinya air gitu ya. Gini, Kan kita kalau tanpa ibaratkan KBBI itu ini antara- nggak ada bahasa Nah. kita. Definisi dari ganteng itu adalah air. Nah, definisi dari waktu itu adalah tempean gitu. gitu. Siapa yang bilang? Loh, kan nggak ada KBBI. Berarti siapa yang bilang? bebas-bebas saja kita menerjemahkan, mendefinisikan kata kan gitu. Iya, bebas. Iya, makanya Bang Seperti- bilang Iya, seperti nggak Abang itu perlu bebas. didefinisikan KBBI itu Iya nggak kan? perlu. Nggak perlu. Jadi gini, Pak. Oke, pesan Harus saya paham begini, dulu. sebentar. Pesan saya begini, Abang besok Nah. kembali lagi ke SD, sekolah dulu. Baru kalau udah lulus SD, baru ke sini lagi. Oke? Baru bilang, baru nyembah Tuhan kan? Baru Saya heran gitu dengan orang-orang nggak perlu KBBI kan. Bilang aja kau bingung siapa Tuhan, mudah selesai. Heran. Oke, Anwar. Kita kasih naik Anwar. Ya, silakan Anwar. Lawan kata Tuhan pembantu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Suryadi. Oke, Suryadi. Ya, selamat pagi atau siang Suryadi. Ya, siang. Silakan nyalakan kamera Suryadi. Mari kita diskusi dengan baik, ilmiah dan akademis. Silakan. Ya, sebelum saya mulai dulu Bang Suryadi, saya perkenalkan dulu ya. Saya adalah seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Baik. Apakah Anda bersedia diskusi dengan baik dan ilmiah? Ya, Baik, silakan. Silakan. Tapi lebih bagus agak turun sedikit biar penuh, nah biar nggak kepotong. Nah ya, sip gitu. Silakan. ya gimana ini temanya ini? Temanya ini, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang Allah atau yang Muhammad? Kok Tuhan?
Oh, berarti bingung yang mana tuannya? Pertanyaannya itu nggak logis. Berarti tak punya tuan ya? Banyak tuan saya itu. Tuannya orang Islam, bukan tuanmu. Kalau tuanmu saya tahu, tuanmu kadang tuan hantu atau setan, saya nggak tahu. Yang saya bilang tuannya orang Islam. Mau orang Islam di Maroko mengakui itu tuannya, Islam di Mesir mengakui tuannya, mau dimanapun seluruh Muslim itu diakui bahwa itu tuannya. Coba saya tanya dulu, siapa yang menjadi tuannya orang Islam nih? Allah apa Muhammad? Silakan. Bukan tuan, itu Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya apa? Coba. Dan pertanyaan situnya itu salah. Kok salah? Berarti nggak punya tuan? Sebentar dulu. Berarti tak punya tuan? Pertanyaannya dulu itu salah. Salahnya di mana? Loh, sampean itu pertanyaannya itu salah, Mas. Di mana salahnya? Ya tuan itu loh. Yang saya sampean tanya tuan, berarti nggak punya tuan? nggak punya. Oke, tak punya tuan. Tak bertuan mereka. Oke, baik. Catat ya. Tadi saya bertanya siapa tuannya orang Islam, kau bilang orang Islam tak bertuan. Baik. Terus. Kamu tahu tidak bahwa kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Kamu tahu itu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Bacakan dulu. Baik, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Baca dulu. Di situ ada kata-kata Rabbika. Rabbika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Agama menjadi tuanmu. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa kata Rob itu adalah tuan bahasa Indonesianya? Nah, berarti orang Islam tidak punya Rob ya? Kata siapa? Nah, sekarang mendadak punya kan? Kadang punya, kadang tak punya. Sebentar on, sebentar off. Oh, hari ini punya tuan dulu, punya Rob. Besok nggak punya Rob dulu. Anda itu konyol. Loh, kok konyol? Konyolnya di mana? Iya. Di mana konyolnya coba? Hah? Tadi kamu saya tanya. Sebentar, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Enggak, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya tanya dulu ke sampean. Berat. Kok ketawa? Berat. Silakan. Yang berat. Apanya yang berat? Silakan. Kalau tuannya sampean siapa? Oh, yang berarti ini udah nyerah ini? Loh, pertanyaan saya, bukan kamu udah nyerah ini. Berarti yang ini mau lari dari sini apa gimana? Enggak mau lari. Loh, kamu selesaikan dulu. Masalahnya kamu tadi bilang orang Islam tak punya tuan. Ternyata setelah dicek bahasa Arabnya tuan itu Rob. Terus kau bilang orang Islam tak punya Rob, kau nggak mah? Gimana? Apanya gimana, Mas? Kau sambil jualan. Udah, kau konsentrasi dulu jualan. Jualan dulu. Udah ngomong capek-capek kita berbusa. Teman-teman, nge-host begini itu kadang-kadang capek, teman-teman. Kita sampai kering mulut itu, teman-teman. Kita nge-host begini. Ya. Kita butuh energi, konsentrasi penuh gitu. Ini persis seperti orang nyetir gitu. Seperti orang nyetir dengan kecepatan tinggi. Jadi kita nggak bisa lengah sedikit gitu loh. Kalau kita matikan kamera, kita bisa tidur, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini, bisa istirahat, rebahan gitu. Tapi kalau begini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi nge-host itu memang kita butuh effort yang ini. Makasih Pai, makasih teman-teman yang mensupport saya, yang mengapresiasi siaran ini dengan memberikan gift, memberikan supportnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman ya. Artinya teman-teman mengerti bahwa kegiatan seperti ini tuh butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pikiran, butuh segala-galanya teman-teman. Ya bahkan teman-teman untuk membuka acara-acara seperti ini, menjawab Islam dan mengcounter Islam seperti ini, itu yang saya bayar itu harus mahal sekali teman-teman. Ya kebebasan saya itu yang akhirnya saya gadaikan seperti itu demi supaya saya bisa bebas seperti ini gitu teman. Maksudnya demi supaya saya bisa seperti ini. Kebebasan dalam seperti apa teman-teman? Kita nggak bisa menjawab Islam, mengcounter Islam dari negara kita Indonesia, nggak bisa.
Kalau kita menjawab mengcounter Islam dari Indonesia, siap-siap rumah Anda digedor. Siap-siap. Nggak bisa. Ya. Jadi meninggalkan itu semua itu udah suatu apa namanya? Kehilangan besar begitu bagi saya. Tapi ya mau gimana? Ya memang seperti itu, teman-teman. Ya, itulah teman-teman, makanya teman-teman harus mengerti, ya. Oke, kita kasih naik ada lelaki Bataru. Oke, lelaki Bataru. Ya, silakan lelaki Bataru. Nyalakan kamera Anda. Lelaki Bataru, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silau Bang. Bisakah pindah sedikit kemari agak bergeser karena silau yang saya lihat itu matahari Bang. Halo? Yo. Nah, Halo. ya seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan Bang. Muslim Bang. Muslim. Oke, siap berdiskusi dengan baik? Silakan, siap. Baik, silakan Bang. Silakan. Sebentar, ku kasih gambarnya dulu yang agak biar yang lebih ini ya. Sebentar Bang ya, sabar ya. Sabar. Nah, ini dia. Nah, ini. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Allah kah atau Muhammad? Silakan. Silakan Bang, jawab. Menurut siapa Islam bingung? Karena ketika saya survei orang Islam, nggak ada yang jawab dengan tegas. Ada yang satu bilang Muhammad, satu bilang Allah, satu bilang bukan dua-duanya. Sementara bilang kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Macam saklar. Nah, makanya saya tanya dulu abang dulu. Siapa sebenarnya tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Meninggal. Mana jawabannya Bang? Begini Bang. Hmm. Ukuran abang untuk menilainya itu seperti apa dulu? Karena saya sudah mensurvei banyak sekali orang Islam. Dari yang ustadz, dari yang awam, dari yang kelas menengah. Semua saya tanyakan jumlahnya mungkin ratusan orang lebih. Saya tanya, siapa tuanmu? Yang Allah atau yang Muhammad atau yang dua-duanya atau bukan dua-duanya? Jawabannya beda-beda. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad, satu bilang dua-duanya, satu bilang bukan dua-duanya. Makanya sampai sekarang kesimpulan saya ya, orang Islam bingung kalau ditanya yang mana tuannya. Allah atau Muhammad? Silakan. Kalau Bingung juga aku kan? Bang, aku pribadi, ini pribadi ya. Artinya kalau kita mengambil ukurannya bahwa Islam itu secara keseluruhan seperti mana abang mensurvei itu kan tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Oke, kalau Jadi, begitu sekarang saya tanya sama abang, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Kalau aku Allah Tuhanku, Muhammad itu nabiku. Yang saya Itu tanya apa saja. bang? Abang bisa baca ini? Referensi abang untuk Sebentar, abang menampilkan bisa Allah sebentar. dan Muhammad. Saya tes dulu. Coba baca ini bang. Ya. Apa ini bacanya? Mengapa Islam bingung siapa Bukan yang Tuhan? ini, yang ini. Yang mana bang? T U. Coba baca ini apa? Nah, Tuhan. Ah, yang saya tanya apa? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Yang Allah atau yang Muhammad? Oh, bukan begitu bang, abang Wah, salah. bingung kan? Abang salah. Bingung. Ini Oke, berarti bukan pertanyaannya dua-duanya ya. jebakan, Bang. Sebentar. Berarti bukan dua-duanya. Iya, umat Bukan. Islam itu bang. Enggak, saya buka dulu. Sebentar Saya- dulu bang, jangan lari kemana-mana. Pertanyaan saya cuma itu kasih- kok. Yang saya mana kasih yang penerangan tuannya sama orang Abang. Islam? Bang Edis, kau itu saya kenal. Bang, Makanya saya mau cuma menampilkan tanya yang gambaran. mana yang Ini tuannya jebakan, orang ini jebakan. Islam. Semestinya abang naruh lambang ini, artinya tulisan ini bukan Allah dan Muhammad. Lu. Allah itu sudah Sebentar. Sabar. Ku kasih Bukan dulu. Tuhan bang. Oh, tidak tahu. Sebentar, ku tanya dulu bang. Iya, Abang iya, tahu silakan. ini sebentar. Ini apa bang? Apa ini? Ini apa? Bacanya? Allah, Ini? Muhammad.
Ini saya ambil dari sebuah dinding masjid. Ya. Dan Anda akan menemukan banyak sekali yang sejenis dengan ini di masjid-masjidnya orang Islam. Bahwa nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Ya. Jadi jangan kau bilang saya menyanding-nyandingkan Muhammad dengan Allah. Aduh, gimana bang ini? Enggak. Itu orang Islam sendiri di masjid-masjidnya Allah dan Muhammad. Sejajar dibikin. Gimana Kis? Saya tahu, bahkan di masjidnya saya juga ada yang begitu. Nah, iya, makanya aku tanya, yang mana yang tuannya orang Islam ini yang mana? Anda pas bang, abang taruh begitu. Masa Allah yang naruh bukan Muhammad jadi tuan? Yang naruh bukan saya, makanya aku tanya, kalau Muhammad bukan tuan, kalau Allah yang Tuhan, pilih yang manakah yang tuannya orang Islam, Allah kah atau Muhammad? Oh bukan kayak gitu, Anda salah. Aduh, bingung. Oke, di bawah dulu bang. Anda bingung siapa tuanmu, ditanya wow. Makanya saya bilang, kau kalau ditanya siapa tuanmu, kau bingung. Makanya aku bilang, kau konsili dulu, muktamar. Ini ada pertanyaan dari seorang Kristen. Siapa Tuhan kita ini? Allah apa Muhammad? Apa bukan dua-duanya? Itu dulu kau jawab. Kau ditanya saja, ditanya agamamu, kau marah kau. Sementara kalau kau bahas agama Kristen, dakwah. Saya cuma nanya saya sama kamu. Karena ketika saya bertanya kepada orang-orang Islam, ya di diskusi-diskusi, di forum-forum diskusi, mereka nggak tahu siapa tuannya. Gitu loh. Makanya aku bilang sama orang-orang yang lawan saya debat itu, kau tak tahu siapa Tuhan di dalam agamamu. Tuhanmu yang mana? Apakah Allah yang Muhammad? Makanya aku bilang kepada mereka bahwa mereka tak bertuan. Gitu loh. Kalau kau bilang tak bertuan, makanya naik ke sini biar jelas gitu loh ya. Ayo. Oke, kita kasih naik logo. Mas Ben. Silakan Mas Ben. Nyalakan kamera. Ya, Mas Ben silakan nyalakan kamera. Saya sudah undang untuk menyalakan kamera. Saya Kristen bang, saya Kristen. Oke, yang Kristen saya turunkan dulu ya bang ya. Oke, aman. Mohon maaf ya, mohon maaf. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sekali lagi ya teman-temannya, mohon untuk tidak mengajukan permintaan naik. Pasrahkan saja kepada saya supaya saya yang berdiskusi ya, yang berdebat bahkan dengan orang-orang Muslim seperti itu. Adapun teman-teman kalau melihat channel ini bagus ya, adapun teman-teman kalau melihat channel ini bermanfaat bagi Anda, menghibur bagi Anda, ya menambah wawasan bagi Anda, teman-teman yang Kristen bisa memberikan support kepada saya dengan cara mencari akun saya yang asli. Karena ketika Anda nonton saya ini, mungkin Anda lagi nonton di channelnya orang lain. Ya. Kalau yang Anda lihat itu namanya bukan Edis TV pun banyak juga yang palsu. Gitu. Makanya cari akun saya yang asli. Nah, di YouTube itu nama akun saya yang asli itu Edis TV. Cari aja Edis TV channel begitu ya. Nanti Anda akan lihat ya channel-channel. Nah, lihat channelnya Edis TV asli itu follower saya sekitar 55 ribuan kurang lebih. Ataupun di TikTok ya ada 2 akun saya yang asli. Yang satu followersnya itu 100 ribu dan yang satu hampir 50 ribu. Itu yang asli. Jadi teman-teman bisa support dengan cara mampir ke beranda ya, lihat di sini di profil saya, teman-teman bisa melihat logo tentang deskripsi tentang saya ya. Di situ ada siapa saya, ada banknya, ada rekeningnya, ada nomornya, teman-teman bisa support langsung di situ ya teman-teman ya. Itulah cara teman-teman kalau ingin teman-teman mensupport saya Edis TV langsung. Nah bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, bang saya nggak ngerti itu bang, apa link-link, apa ini siapa bang, bingung saya bang, pusing. Karena banyak juga orang-orang yang sudah yang
ya yang tua-tua lah yang nggak ngerti macam-macam seperti itu, teman-teman bisa support saya langsung di sini. Tuh ya teman-teman ya. Jadi ada kolekte untuk rumah apologet. Jadi teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini nomor teman-teman ya. Ini nomor ya. Silakan teman-teman screenshot ya. Tuh teman-teman. BR ya. Itu. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim, yang berilmu ya. Tolong kalau naik itu jangan marah-marah gitu loh. Naik yang bagus gitu. Jangan naik itu kejang, surupan. Jangan. Ayo. Ngobrol lah dengan baik begitu ya. Seperti itu. Oke, Sandy Haskam Official. Ya, silakan. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Jangan assalamualaikum bang. Saya non muslim bang. Saya Kristen. Nanti abang mengucapkan assalamualaikum. Nanti abang berubah jadi tapir. Saya tahu. Saya sudah sering lihat kamu. Ya silakan nyalakan kamera dulu bang. Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, saya lagi kerja ini. Lagi kerja. Sekarang kalau Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya, nanti saya khawatir Anda berubah jadi tapir. Dengar dulu ya dia. Ya Anda di bawah saja, orang lagi kerja kok. Dengar dulu. Anda lagi kerja atau bilang saja saya malu bang. Kalau saya dilihat orang nanti saya orang Islam saya malu. Anda bilang begitu boleh, ya? Oke, kita kasih naik lagi ada juragan kambing. Waduh, juragan. Ya, juragan kambing. Silakan nyalakan kamera, bro. Juragan kambing. Tolong kalau naik jangan jadi batu yang berwarna hitam ya. Karena batu yang berwarna hitam kalau diajak ngomong tidak bakalan ngomong juga. Halo? Baik, kita taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik ada Sarif Murni. Sarif Murni. Ya ngantri ya teman-teman ya, yang naik itu ngantri, sabar ya teman-teman ya. Kalau Anda orang Islam berilmu, pasti Anda akan lama bertahan di sini. Selamat siang kakak. Selamat siang bang. Muslim bang? Bang Sarif Muzni, Muslim? Muslim kakak. Oke, silakan bang. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Karena saya sudah tanya kepada muslim-muslim, jawabannya beda-beda. Yang mana? Yang tuannya orang Islam. Yang inikah Allah atau yang inikah Muhammad atau dua-duanya atau bukan dua-duanya? Silakan. Kalau saya, Muhammad itu tuan. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad. Tuan. Iya, berarti tuannya orang Islam itu Muhammad. Kalau Allah itu Tuhan. Sebentar. Saya nanya tuan, jangan yang lain-lain. Oke. Baik, kita kunci jawabannya ya. Menurut Bang Sarif, tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Baik, sekarang saya lanjutkan Bang. Tahukah Anda bahwa kata tuan bahasa Indonesia itu ditemukan di dalam terjemahan Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Tahu? Mana datanya? Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42 saya bacakan. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Gak ada. Tidak ada. Saya tahu Anda masih Islam karena nggak pernah baca Quran. Baik, saya bacakan di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Di sini ada kata-kata yang berbunyi, kata-katanya begini. Inda rabbika fa ansa hushi.
Ya kan? Nah, kata-kata Rabbika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuanmu. Sudah? Tunjukkan Rob itu artinya. Ya, arti Rob itu Tuan. Rob itu. Tuan. Coba lah. Tunjukkan datanya dulu. Surat Yusuf ayat ke-42. Maksudnya tunjukkan biar kita lihat. Tunjukkannya gimana? Saya sudah lihat di HP saya ini. Ya, tunjukkan biar penonton semua lihat. Oh, maksudnya harus lihat di situ. Oke, baiklah ya. Baik, kita turuti kemauan mereka. Karena dia ini kita anggaplah dia ini serius ya. Baik, kita turuti. Sebentar ya, Bang ya. Oke, kita buka dulu. Ya, nah, ini Bang ya. Abang lihat ini, sebentar saya ambil dulu ini ya, sabar. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya ya. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya. Di sini ada kata-kata nih Bang. Ya, saya bold. Nah ini, coba Abang baca ini apa bacaannya? Kurang jelas. Coba diperbesarkan. Diperbesar, baik. Ini nggak bisa diperbesar Bang, nggak bisa. Oh bisa. Ah ini, coba apa ini bacanya? Itu tulisan gimana itu? Oh. Orang Islam tapi mereka buta bahasa Arab, saudara-saudara. Itu rabaka, bukan rabuka, rabaka. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Itu rabanka itu. Rabanka. Bukan rabuka. Oke, gini aja lah, baca ini aja. Baca Latinnya aja yuk, Latinnya, yuk. Coba ini Latinnya apa di sini tertulis? Itu rabbika. Sebentar, sabar. Sabar, Bang. Apa bacaannya ini? Itu beda. Apa bacaannya ini? Itu rabbika. Rabbika. Artinya apa di sini? Nih. Apa? Itu Tuanmu. Oke, jadi Tuanmu. apa arti Rob? Sebentar. Apa arti Rob? Rob itu artinya Tuanmu. Oke, Tuan. Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuanmu, betul? Betul, Tuanku. Dan karena kata dia berikan Tuan, kuasa sebentar, kepada Islam. sabar. Dan kata Tuan, sebentar Bang, sebentar. Dan kata Tuan, tadi sudah kita cek bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Betul. Oke, berarti siapa Robmu? Tadi kan Edi sudah macet. baca. Siapa Robmu? Macet. Bang, sebentar. Siapa Robmu? Macet. Sudah Jadi mereka ini teman-teman, kalau main catur 3 langkah mereka ini. Siapa Robmu? Yang tadi itu Rob. Siapa Robmu? Kenapa Edi tanya Rob? Bang, kutanya satu kali lagi Bang. Siapa Robmu? Edis kamu ini orangnya aduh, baca mana Bang nih, macet. Bang, siapa Robmu Bang? Kalau Rabi itu Allah. Bang, jangan lu. Siapa Robmu? Coba artikan kata Macet. Bukan. Tadi sudah kita baca Bang. Tadi sudah Abang suruh saya tunjuk. Oke, baik, siap laksanakan tadi Bang. Itu Rabbika. Sudah kulaksanakan Tadi perintah Abang tadi. Bang, dengar dulu Bang. Tadi kata Rob kita temukan di dalam surat Yusuf ayat ke-42 diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai Tuan. Dan Anda bilang setuju. Oke, arti Rob adalah Tuan. Oke. Dan tadi Anda sudah mengakui siapa Tuanmu Muhammad. Nah, baik sekarang. Berarti dengan demikian siapa Robmu? Edis kamu ini bertanya itu kayak kurang berapa sebenarnya. Sudah aku bilang teman-teman. Makanya dia bingung siapa tuannya. Tadi yang kamu baca itu Rabbika kan?
Iya, Rabbika. Terdiri dari berapa kata itu, Bang? Rabbika. Ya, terdiri dari berapa kata itu? Kamu tanya itu kan Rob. Iya. Kalau Rabbi, Rabbika itu kan dua kata. Dari kata Rob, arba dengan ka. Ka itu kamu, satu orang, tunggal. Kalau kum itu banyak orang. Ya, kalau Robbikum itu berarti Tuhan kalian, Rob kalian. Kalau Rabbika, kamu satu orang. Nah, tadi kata dasarnya adalah Rob. Pertanyaan saya, arti Rob tadi sudah kita sama-sama sepakati adalah Tuan. Nah sekarang kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuanmu. Nah sekarang saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebentar. Pertanyaan saya cuma dalam bahasa Arab sekarang. Siapa Rabbika? Siapa Robmu? Selesai. Robmu siapa? Kenapa harus tanya Rob lagi? Tadi kan bahasa Indonesia. Tadi kan bahasa Indonesia Tuan. Sekarang pakai bahasa Arab. Siapa Robmu? Coba. Saya kan tadi kan Oke, ini sudah terakhir tanya, ya. siapa Ini terakhir. Kalau tidak jawab kita selesai, kita ganti muslim yang lain. Siapa Robmu? Saya mau nggak debat sama orang goblok kayak kamu. Oke lah, tidur di bawah dulu, Bang. Macet pun. Gimana ini kita udah serius-serius tunjukkan bentuknya. Udah ditunjukkan. Mau gimana? Kurang baik bagaimana kita? Makasih Dino. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mensupport ya. Ya, kita sudah menunjukkan mengikuti kemauan dia loh. Apalagi? Sudah diikuti kemauannya, masih saja mereka seperti itu, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Makasih topinya, Bang. Makasih. Al-Baka official. Silakan Al-Baka. Wah. Ini lagi. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Oke, jangan marah-marah lah seperti kemarin. Laporkan ini, rekam, laporkan. Masa kalah debat laporkan? Aduh. Oke, Bro. Gini, Bro, saya ini sudah tanya-tanya kepada banyak muslim. Ya. Gus Wafi bilang Muhammad itu tuannya orang Islam. Yang lain bilang, oh yang Tuhan itu adalah Allah. Yang lain bilang, oh bukan dua-duanya. Yang lain lagi bilang, dua-duanya Tuhan. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Oke. Ini kan pernyataannya. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya gitu ya kan? Silakan. Oke, saya jawab. Di dalam syahadat agama Islam, kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kan pernyataannya di dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Itu. Baik, pertanyaannya siapa tuannya orang Islam? Pertanyaan daripada Anda tadi kan siapa tuannya orang Islam? Makna Tuhan yang Anda sampaikan apa? Sesuai dengan KBBI. Coba yang sesuai dengan KBBI. Saya tengok dulu di silakan. kamus. Apa definisi Tuhan di KBBI? Silakan. Definisi Tuhan di KBBI. Oke. Silakan. Kita tengok. Kalau pernyataan yang telah Anda baca bagaimana? Per apa? Yang telah Anda baca bagaimana? Yang telah saya baca. Oh, maksudnya Ya. definisi KBBI. Ya. Tempat orang-orang mengabdikan dirinya. Kepada siapa orang mengabdikan dirinya, itu definisi Tuhan. Pada siapa orang mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan. Kok mengabadikan? Mengabdikan. Coba baca di situ. Silakan. Berarti yang Anda sampaikan bahwasanya makna Tuhan itu tempat di mana mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan, Bang, bukan mengabadikan. Aduh.
Bukan mengabadikan, Bang, mengabdikan. Oke, ini makna Tuhan kan? Ya, silakan Tuhan. dibaca. Apa makna Tuhan di situ? Di sini kalau makna Tuhan seperti yang Anda sampaikan. Oke, betul. Makna Tuhan yang disembah. Tuhan, Bang. Tuhan. Kalau makna Tuhan, Bang, kita nggak bahas Tuhan, Bang, nggak bahas Tunggu Tuhan dulu. kita. Tuhan. Tunggu dulu. Bang, Ini yang kita bahas apa di sini? Yang Ya, kita bahas Tuhan, apa di Tuhan. sini? Tuhan. Oke, jangan bahas tempe, jangan bahas sayur. Ya, Nanti panjang kita diskusi. Kita bahas ini aja Tuhan, oke? Oke. Oke, baik. Apa definisi itu Tuhan? Tuhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, yang kepadanya kita mengabdikan diri, betul? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang tuannya orang Islam? Silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam ialah Nabi Muhammad. Wah, Muhammad? Di mana kita mengabdikan. Muhammad. Ya. Oke, Muhammad ya, baik. Oke, jadi pernyataan Anda bertolak belakang dengan pernyataan si Gus Wafi ya. Gus Wafi bilang yang Tuhan itu adalah Muhammad. Anda katakan yang Tuhan apa? Muhammad. Oh, sama berarti. Sama dengan Gus Wafi. Oke, baik. Yang Tuhan yang Muhammad. Baik. Sekarang kita cari nih. Kata Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kebetulan saya sudah dapat ayatnya. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Coba dicek, Bang. Surat Yusuf ayat 42. Abang udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Bahkan Coba dari baca Al-Fatihah ke Anas sudah saya baca. Enggak, surat ayat yang sebelum pernyataan Abang tadi. Sudah. Surat Yusuf ayat yang ke-40, 41, 42. Kita yang ke-42. Yusuf. Berarti surah yang ke-12. Surat yang ke-12, betul? Surah Yusuf. Ya, ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Ingat ya, tuannya orang Islam kata Bang Al-Baka official tadi katanya Muhammad. Baik. Kita kunci tuh, jangan nanti pindah lagi. Ayat keberapa, Bang? 42. Ayat 42. Ya. Kita berarti kalau ingin menyatakan ayat 42 kita baca dulu ayat 41. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani wa qala lilladhina dhanna annahu najim minhuma zkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabiza fis sijni bid'a sinina. Oke, baik. Coba tolong terjemahkan kata robbahu di situ, apa bahasa Indonesianya? Kita baca ya. Dari ayat 41 dulu. Oke. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, baik, stop. Kata tuannya di situ, itu kan bahasa Indonesia. Coba cek bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arabnya? Ya. Rabbahu. Rabbahu. Tuannya dia, betul? Ya, tuannya. Oke, sekarang yang ke-42. 42. Ini kita baca sampai habis ya. Ya. Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, itu 41. Sekarang yang ke-42. Adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu masih kan 41. Itu masih 41. Menceritakan yang bahwasanya kejadian mimpi yang di Bukan, yang kita jangan bahas oleh itunya. orang-orang Itu yang masih berada di 41. dunia. Sekarang ke 42. Oke. Ini kan kita mau relate. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Stop.
terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya. Kata tuanmu di situ apa bahasa Arabnya? Rabbika. Rabbika. Oke. Jadi Rabbahu diterjemahkan tuannya, Rabbika diterjemahkan jadi tuanmu. Oke. Jadi apakah arti tuan di dalam bahasa Arabnya? Rob, Apakah betul? itu? Iya, Tuhan. Rob, betul. Betul. Oke, baik. Dan tadi kamu saya tanya, siapa tuanmu? Kamu jawab Muhammad. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu adalah Rob. Sekarang pertanyaan finalnya. Siapa Robmu? Siapa Arab? Kita tengok dulu literatur bahasa Arabnya apa gitu. Kita ada kamus bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa, silakan. Siapa Robmu? Silakan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya bisa berbilang-bilang gitu. Silakan. Siapa Robmu? Kita tengok di dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus karangan daripada Mahmud Yunus. Biar nggak salah mempredimasi gitu kan. Silakan. Rabbun. Ya. Rabbun, karena Rabbun itu ada 3 makna. Ada Tuhan, ada tuan, dan juga ada yang punya. Oke, baik. Lagi? Siapa Robmu kalau begitu? Kalau Rabb saya, kalau sesuai dengan makna Rabbun yaitu ilahun, Tuhan. Ya. Kalau memang yang mana? Tadi kan, aduh, jangan muter-muter, Bang. Siapa Robmu, Bang? Rabbnya yaitu kalau kita menyatakan kepada Tuhan, maka kita nyatakan Rabb. Pertanyaan saya sederhana. Siapa Robmu? Rabb Allah Ta'ala, Rabbun Nabi Muhammad, gitu. Berarti Robmu siapa? Allah. Tadi Muhammad, sekarang jadi Muhammad sekarang nggak Rob lagi. Tadi Rob kan, sekarang ganti Muhammad. Abang, coba baca ini Bang. Ini apa nih Bang? Aduh, berat saudara-saudara. Bang, dengar ya Bang ya, biar kita kilas balik sebentar ya Bang ya. Gini Bang, tadi abang kutanya, jangan dimatikan kameranya Bang. Kalau Bang, jangan malu Bang, jangan malu. Bang, coba balikan dulu kameranya Bang. Iya, saya udah tahu itu Bang. Kata Rob ya, itu. Coba baca Bang. Coba baca kata berapa? Rob itu bisa tuan, bisa Tuhan, bisa yang punya. Betul? Oke, baik, Bang. sekarang balikan dulu kameranya. Ya, kan, Bang? Balikan dulu kameranya. Kami menyatakan Rabbun yaitu Tuhan. Ya, Dan baik. Coba Bang, Rabbun kameranya dalam balikan bahasa dulu Bang. Arab juga Tuhan. Ya, jadi makanya kameranya kalau Bang. memang menyatakan satu kata saja, abang itu udah nggak ada ilmu. Betul, saya setuju dengan definisi itu, saya 100% setuju. Ini kan tentang pernyataan. Kalau kita menyatakan kepada Tuhan, Rabbun juga katanya. Kalau kita menyatakan masalahnya kepada Tuhan, itu juga, bahasa Rabbun juga Arabnya katanya. satu kata Apa itu yang salah, Rabb juga, Bang? betul. Kan apa? Ini kan Iya, Tuhan. Bang, coba Tuhan, balikan dulu Rabbun kameranya Allah. ke sini, Bang. Tuhan juga Rabbun Allah. Oke, baik, Itu. kameranya balikan Yang dulu ke punya sini. juga Rabbun maknanya. Oke, sudah? Rabbul Mali. Yang mempunyai harta kalau di dalam bahasa Arab. Oke, sudah. Kemudian udah tahu lah Bang. Oke, sudah. Coba balikan dulu kameranya, Bang. Ini kan ada 2. Ada 3 nih Bang. Rabbun Arbabun. Rabbun dalam bahasa Arab kita pakai untuk yang mempunyai bisa. Rabbun kita pakai untuk yang Tuhan juga bisa. Rabbun kalau kita pakai untuk Tuhan juga bisa. Apalagi Bang? Oke, sudah? Balikan Udah, dulu Bang. sekarang. Balikan? Udah Bang, coba tengok ini Ya, Bang. Ini katanya. Udah Bang, udah kubaca. Screenshot semua. Ya, baik. Sudah saya screenshot, sudah. Sebentar saya screenshot dulu ya, Bang. Sebentar. Besarin. Biar ku tangkap dulu layarnya. Ya. Besarin. Tangannya awas dulu, Bang. Sedikit turun ke bawah, sedikit turun ke bawah. Sedikit lagi dikit, sedikit turun ke bawah. Naik ke atas dikit. Nah, jangan ketutup, Bang. Jangan ketutup. Nah, segitu. Sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, sudah. Baik. Coba balikkan kamera. Balikkan kamera ke sini. Balikkan kamera, Bang. Baik. Tadi kenapa balik lagi ke sini? Nampaknya dia sudah malu, saudara-saudara. Apa malu? Gini, Bang. Ya itulah kalau Oten udah kalah ya kan. Tadi Abang sudah ditanya. Siapa tuanmu? Jawabannya Muhammad. Ya. Masih ingat? Ya. Oke. Kemudian kita cari bahasa Arabnya tuan ini. Ternyata Bahasa Arab Tuhan. bahasa Satu Arabnya kalimat. tuan, sebentar Bang. Bahasa Ya, Arab dari tuan itu adalah Rob, betul? Ya. Oke. Sekarang
sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, Robmu adalah Muhammad, betul? Jangan, makanya aku bilang kadang Muhammad ini Rob. Oh, ini saklarnya ada dua off kan dulu. pernyataan. Kalau kita mau menyatakan Tuhan, on dulu, on. Oh, kalau kita makanya mau aku bilang Bang katakan Muhammad Tuhan, ini juga baru ilmu lagi berubah. on off. Jadi kalau pertanyaan Rabbnya siapa, Allah Ta'ala Rabbun, Tuhan. Kalau kita mau menyatakan siapa berarti Tuhan kamu, Rabbun juga Tuhan. Sudah. Udah Bang. Kalau satu kata, kalau satu kata ini menyatakan kepada dua pihak tadi, itu bisa dua-duanya makna. Oke, berarti dua-duanya Rob, betul? Iya, dua-duanya Rob. Ya balikan dulu kameramu. Bang, jangan bersembunyi di balik kamera. Iya. Ya, balikan dulu kameramu. Balikan dulu kameramu bentar. Deh Bang Edis. Udah jangan ngeluh dada deh ya, Bang Edis. maksudnya balikan dulu kameramu. Kalau nggak balik kamera, kita nggak diskusi ini kita. Dan sesuai dengan kamus bahasa. Dia tahu, dia nggak mau. Dia nggak mau ini. Nanti dibilang dia penyesat. Coba tengok. Oke lah Bang, kalau Abang tidak mau membalikkan kamera, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah suruh balik kamera, tapi nggak mau balik kamera. Sudah aku bilang teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji secara akademis, diskusi yang ilmiah dan akademis, pasti nanti dia bingung siapa Robmu, macet. Tapi yang bikin dia macet itu sebenarnya bukan dia. Yang bikin macet itu adalah umat. Umat yang menonton itu nanti menghakimi dia. Padahal dia udah bener. Gitu loh. Jadi ada sebuah kesalahkaprahan yang sudah dipercaya oleh orang banyak. Seolah-olah orang banyak mengakui itu kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak dipakai, dia takut dikritik. Aku kasih contoh. Ini aku kasih contoh. Ini mohon maaf ini yang tersinggung sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya. Gini. Saya ini berkali-kali pernah menghadiri acara-acara orang Batak. Ya. Orang Batak itu kalau buat acara, laki-lakinya tuh pakai jas. Pakai jas semua. Ini saya mohon maaf ini sebelumnya ini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap saya perhatikan acara itu, di setiap acara itu ada ininya, ada semacam selendang begitu, ulus begitu kalau orang Batak itu. Saya mikir, kenapa ya kok udah pakai jas terus begini kan gitu. Fungsinya buat apa gitu? Biar ngapa? Fungsinya itu biar ngapa? Nah jadi itu karena sudah begitu akhirnya jadi begitu terus. Nah teman-teman padahal sebenarnya itu sama sekali nggak berpasangan gitu loh. Jas itu adalah pakaian dari orang-orang Eropa, orang-orang sini, orang-orang Amerika sini. Itu sama sekali nggak nyambung dengan ulus, itu nggak nyambung. Tapi gara-gara itu udah terus menerus, akhirnya jadi begitu. Memang itu jadi seperti itu. Makanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang aslinya yang punya jas itu ngelihat itu aneh, kok kayak begini, ini apa? Jadi kayak begitu gitu loh. Ya, itu memang jadi lelucon dan itu hanya ada di Indonesia, teman. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi udah ada jas dikasih ulus itu hanya ada di Indonesia. Nah, di asalnya itu sebuah keanehan itu, aneh banget itu, gitu loh. Tapi karena udah begitu ya akhirnya jadi begitu terus. Ah, gitu maksudnya saya seperti itu ya. Saya kasih contoh-contohnya. Oke, baik. Kita kasih naik Neng Aya. Neng Aya. Kayaknya saya udah pernah ngobrol dengan Neng Aya. Coba. Silakan Neng Aya, nyalakan kamera. Silakan Neng Aya. Nggak ada kameranya, Bang. Kameranya ada. Sudah saya kirimkan ke layar Anda, tinggal diterima. Oh, tumben pakai ini ya Bang. Sorry. Kau gelap-gelapan, kenapa Bang? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini kan siang di Indonesia. Maklum lah. Anda kebetulan saya di dalam kamar aja. Baru bangun. Oke, kalau baru bangun ya cuci muka dulu lah Bang ya. Cuci muka dulu.
Ini gimana? Ngajak diskusi tapi kok seperti itu. Oke, kita kasih naik ada pejuang keluarga. Oke, pejuang keluarga. Ya, silakan pejuang keluarga. Pejuang keluarga, silakan. Pejuang keluarga. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Ya, jadi memang begini teman-teman. Kadang-kadang kesalahkaprahan yang sudah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu merubahnya sangat sulit. Gitu loh. Karena itu udah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu. Padahal itu adalah sebuah keanehan. Begitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya kasih contoh tadi. Udah pakai jas, ya kan? Udah setelan jas, setelan keren ala Eropa. Ada ulusnya di sini. Itu ulus buat apa? Nah itu, buat apa ulus itu? Cuman karena itu sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus, ya akhirnya jadi begitu. Ya itulah seperti itu kebiasaannya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kita cari sejarahnya apakah itu nyambung? Ya kagak nyambung sama sekali. Gak nyambung. Gitu loh. Nah itu ada perkawinan campur antara budaya luar dengan budaya dalam negeri. Seperti itu. Akhirnya lahirlah kebudayaan baru. Seperti itu. Ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada Roy Shop. Ya, silakan. Roy Shop. Silakan Roy Shop. Nyalakan kamera. Roy Shop, silakan. Yes, selamat siang Bang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera Roy Shop. Ya. Nah ini gimana? Masuk? Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Ya, ini saya lihat kayak rame bahas soal agama ini. Sebelumnya mohon maaf, ini abang ini agama apa? Kristen Bang, saya Kristen. Oh Kristen. Silakan. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oh, ini mana Tuhan atau Tuhannya? Coba dijelaskan. Coba abang lagi. baca. Ini bacanya apa? Bacanya Tuhan. Ya, kenapa orang Islam bingung yang mana tuannya? Silakan. Allah atau Muhammad? Silakan. Yang maksudnya Tuhan itu pemilik ya, pemilik agama Islam ya? Atau? Ya, silakan. Yang mana tuannya? Kok Jeda bingung? Kok ditanya siapa tuannya orang Islam? Kok bingung? Silakan. Saya bukan penganut agama Islam, jadi saya. Oh, abang bukan Islam? Ya. Terus abang apa? Saya tidak menganut suatu agama. Ya berarti abang tidak berkompeten. Kupikir tadi abang Islam. Oke bang, diturun dulu bang. Aduh gimana bang. Oke lah, kita kasih naik lagi ada anak langit. Oh, anak langit. Ya silakan, anak langit. Ya, kalau ulus itu memang adat. Saya tidak bilang ulus itu bukan adat. Yang saya bilang ada jas dikasih ulusnya seperti itu loh. Karena itu betul-betul sesuatu yang nggak nyambung seperti itu. Karena ulus itu datangnya dari Sumatera Utara, sedangkan jas itu dari luar. Nah, cuman masyarakat sudah menganggap bahwa itu satu kombinasi. Padahal itu kan nggak nyambung gitu loh. Tapi disambung-sambungkan jadi nyambung. Akhirnya jadilah seperti itu kan gitu. Yang saya maksudkan seperti itu. Nah makanya saya tanya. Coba Anda besok pakai jas. Kemudian Anda ulusan. Nah Anda jalan di sini di New York. Begitu. Pasti Anda nanti diketawain. Seperti itu. Oke silakan. Anak langit. Yang kemarin ini teman-teman. Oke silakan Bang. Silakan bro. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bang Edis, kedengeran gak suara saya? Kedengeran, sangat jelas, sangat jelas. Ini Bang Edis,
Bang Edis itu harus mengetahui antara makna mengetahui yang mengetahui Tapi dan suara tahu Bang kecil makanan. sekali. Cek, Kecil sekali. cek. Yang pakai ini. Saya buka ya. Terserah, yang penting suaranya nggak masuk nggak masuk penuh. Coba. Bang Edis, udah. Ya, silakan. Silakan. Ini Bang Edis. Tuhan atau Tuhan itu berasal dari kata Rob. Kul mustarok artinya satu lafaz yang mempunyai makna banyak, Bang Edis. Ketika rapad Rob ada alif lam li ta'rif, maka maknanya dikhususkan untuk Allah. Nah, catatannya di sini. Dan ketika Rob itu diidopatkan, disandingkan dengan kata lain, maka maknanya bisa ke Allah, bisa ke selain Allah. Rob Budar, pemilik rumah, seperti itu. Jadi di sini mana yang membuat Bang Edis sulit itu diletaknya di mana? Saya nanya. Baik. Kalau begitu siapa Robnya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Allah. Bisa juga Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dua-duanya bisa dimaknai dengan Rob. Dua-duanya Tuhan. Bisa dimaknai dengan Rob. Oke, dua-duanya berarti Rob ya? Ya. Tergantung kondisi kalimat tersebut. Apabila ada alif lam li ta'rif yang memarifatkan, itu mananya khusus kepada Allah dan tidak bisa kepada selain Allah. Dan ketika diidopatkan, Bang Edis, idopat ngerti nggak Bang Edis? Dalam grammar nahu. Diapakan? Disandingkan dengan kalimat lain seperti Rob dengan dar yang artinya rumah, berarti tuan rumah. Gitu. Sudah? Udah. Oke, baik. Pertanyaan saya, berarti Muhammad adalah Rob, betul? Ya, bisa dimaknai dengan Rob. Oke, Allah juga adalah Rob, betul? Ya, bisa. Oke, berarti berapakah Robnya orang Islam? Bang Edi, saya nanya, kalau itu nama tempat. Udah aku bilang tadi kan, mendadak pingsan sudah. Sebentar dulu Bang. Jawabannya, Bang Edi saya mau nanya, ketika Bang Edi tidak bisa tanya, nih gini. Palu itu nama tempat atau alat untuk bangunan? Untuk memalu-palu paku? Ayo, jawabannya seperti Palu itu bisa ibu kota Sulawesi Tengah, bisa. Palu itu bisa juga martil, bisa. Nah, itu jawabannya cerdas. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Allah juga Rob, betul? Ya, bisa Muhammad juga Rob, betul? Bisa ketika jadi ada berapa Rob sekarang? Kenapa Pak Edis? Rob yang mendadak pingsan, saudara-saudara. Kenapa Bang Edis? Kenapa? Coba, ada berapa Rob sekarang? Ada berapa Rob? Ada 2 Rob dengan makna yang berbeda. Ada 2 Rob. Dengan makna yang berbeda. Jadi begini Bang, saya mau boleh saya terangkan kekristenan Bang? Boleh. Boleh. Jadi sama kok itu Bang. Sama ketika ada orang Islam bilang begini, Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Ya. Lalu ada berapa Tuhan? Bang, sama kok Bang. Gini loh Bang ya. Yesus Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Bapa itu Yesus. Sama kayak begini. Prabowo presiden. Putin presiden. Apakah kesimpulannya Putin adalah Prabowo? Kan tidak. Makanya kata Tuhan, sebentar Bang, biar ku terangkan. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah jabatan. Jabatan. Oke. Jadi Bapak kenapa dipanggil Tuhan? Karena jabatannya. Jabatannya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Dia. Nah, iblis pun dia bisa menjadi Tuhan juga ketika Anda mengabdikan diri Anda kepada setan itu, kepada iblis itu. Dengan cara melakukan kemauan-kemauan iblis itu. Gitu loh. Yang diikuti lah intinya ya. Iya. Nah, sekarang itu begini Bang. Sekarang begini. Perspektif agama Bang Edis.
dalam perspektif Bible maupun dalam perspektif Al-Quran. Masalahnya begini, Bang. Bang Edis juga bisa dimanai Tuhan dong karena banyak pengikut followernya. Enggak. Kecuali kalau saya bilang begini sama follower saya, misalnya taruhlah follower saya ini namanya Udin. Nanti kau lompat kau ke jurang. Lompat dia. Udin, kau nanti korupsi dia. Apapun saya bilang sama dia turuti, dia ikuti semua. Gak bisa bantah saya. Berarti dia udah menuhankan saya, udah menjadikan saya sebagai Tuhannya dia. Oh gitu, ya. Dia sudah mengabdi kepada saya, paham, sudah mengabdikan diri dia kepada saya. Nah, sementara ya, di dalam agama Islam, kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu adalah yang kepadanya kalian tidak bisa membantah. Kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Oke, iya, betul. Jadi begini, Bang, di dalam iman kekristenan, Bapa di sorga, ya, itu kan dimensinya tidak sampai atau bukan dimensi manusia. Makanya dia memerintah, ya, dia bertitah, ya, dengan perantaraan Sang Firman. Selalu Sang Firman. Jadi firman Tuhan datang kepada para nabi. Firman Tuhan Berwujud datang manusia, kepada ini. kan? Gimana? Berwujud manusia firman itu. Pada mulanya tidak. Pada mulanya Tapi firman ini itu punya hanya kuasa ini kuasa audio. Dia audio visual, audio. Ya. Makanya ketika Tapi dia punya Musa, kuasa nggak, Bang Edis? Firman Gimana? ini punya kuasa nggak sebenarnya? Gimana? Firman ini, si firman yang berwujud manusia ini, firman Tuhan berwujud manusia, punya kuasa nggak? Oh jelas dong. Tapi kenapa dia ketangkap? Baik. Kenapa dia disalib ketika Karena punya dia kuasa? memberikan Kenapa dirinya, karena Bumi dia hanguskan memberikan saja dirinya. musuhnya. Ya, karena dia memberikan dirinya Masa disalibkan. Tuhan ketangkap, Bang Edis? Silakan jawab. Kayaknya kita timpa-timpaan suaranya ini, Bang. Saya udah ngomong, Abang ngomong, tapi Abang nggak dengar. Karena dia memberikan dirinya disalibkan. Dengar? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat
Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja, supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.